Jadi saya ini mengimpi ketemu Nabi itu ya memang saya cari betul. Saya ingin mencari kebenaran. Nggak taunya keamiran memang ada di Kediri. Nah, umbul-umbulnya daun kelaras. Ya jamaah ini nggak pernah show off. Gini apa gimana lur? Yus, ulama-ulama jamaah yus gundulan, celana jin. Gini apa gimana lur? Tapi ojo nemen-nemen. Ojo nemen-nemen. Mulang ngaji nggak apa jenenge? Ini di Pelawasan ada yang dari Madiun nggak ini? Magetan di Pelawasan itu masjid jamaah itu dibakar. Tapi dulu tahun 80-an. Karena apa? Mubaleknya itu ngimami khutbah pakai kaos yang segini, gambar tengkorak, terus belakangnya tulisannya jago kepruk. Ini serius kan, dulu kan gitu dulu, terus sembarangan aja. Jadi ngimami khutbah gambarnya tengkorak enek selerengi ngono selerengi. Belakangnya jago kepruk. Padahal awake kurung ya. Masjidnya dibakar. Maksudnya gini ya, jamaah ini tidak pernah pamer. Wong pinter-pinter gak pernah pamer. Cuman nggak akan ada yang bisa betah di jamaah kalau nggak darahnya putih. Maknanya apa mbak? Setelah saya ngaji ini, nggak akan ada orang jamaah bisa tahan di jamaah kalau tidak murni hatinya. Kalau dia cuma mau bisnis jamaah, mau politiki jamaah, mau dapat duit di jamaah, pasti dia akan keluar. Yang bisa tahan di jamaah itu hanya orang yang ingin cari surga nak. Jos lur. Gimana apa gimana lur? Nenek wong pengen dadi imam, pengen caleg, pengen kursi, kono kursi nang jopo wae lur ya. Pengen apa saja jamaah nggak bakal bisa tahan di jamaah. Tapi kalau niatnya ingin cari surga, dia akan tahan di jamaah. Karena apa? Di jamaah ini nggak pernah pamer. Yang pinter suruh duduk di bawah, yang gak patah iso suruh nasihat, suruh ngaji, biasa. Gimana apa gimana lur? Ada yang ujian kita yang berjasa lama tapi disuruh duduk di bawah, orang yang baru suruh naik atas, biasa. Kita bisa mendengar dan taat. Gimana apa gimana lur? Biasa kan, anak di satu kelompok itu ada orang baru, orang ini malah jadi imam. Orang yang lama-lama situ enggak, well itu urusannya Allah. Kita harus cari surga, selamat dari neraka, bersih hati. Zaman Nabi sudah ada. Abdullah bin Umar itu orang paling top. Abdullah bin Umar zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih hidup. Beliau itu bisa menebak, satu-satunya orang yang bisa menebak pertanyaan Nabi. Gambaran pohon, gambarannya orang iman. Siapa yang tahu? Abu Bakar nggak bisa, Umar nggak bisa, Utsman, Ali semua nggak bisa. Yang tahu Abdullah bin Umar. Semua nggak bisa jawab. Dia tahu tapi dia nggak mau jawab. Setelah selesai itu adalah pohon korma. Pohon korma itu gambaran orang iman. Daunnya itu tidak akan jatuh sebelum betul-betul kering. Artinya orang iman itu dia akan melepaskan kejamaan ini sampai dia mati. Kalau sudah mati baru ya nggak jamaah. Samaan kalau udah mati terus sambung jamaah, infak persenan yo tambah jadi gawe balur. Nggak apa gimana? Saudara, Mbah Sarip ini beliau meninggal dunianya di Gading. Di Gading Mangu. Tahu Gading Mangu kan? Rumah beliau itu, Masjid Luhur itu ke barat, dekat jalan itu. Di belakangnya rumah orang-orang. Dan beliau itu menikahi janda. Waktu itu sama solehnya di dapur. Terus sampai usia 90-an lebih. Tahu nggak yang beliau lakukan saudara jamaah? Saya selalu ketemu beliau kalau saya pulang ke Gading itu. Beliau itu saking tuanya saudara, itu kalau ke masjid itu jalan berpegang pagar itu. Kalau ada yang dorong kadang didorong. Kalau nggak ada pernah jamaah jalan itu tangannya dikasih sandal berangkat ke masjid. Terus pernah ada yang tanya, Mbah, kenapa maksain datang ke masjid? Kenapa maksain datang ke masjid, kan sudah sepuh, sudah kayak gitu. Siapa ini saya ceritain ke Cak Aziz ke Pak siapa? Kasmuti itu beliau menangis. Beliau jawab begini, nak, saya mendapat hidayah ini sulit nak. Saya jalan kaki 30 tahun.
Terus Allah memberi hidayah kepada saya. Saya sekarang jadi jamaah. Ada masjid jamaah. Saya dengar azannya. Ada masjid jamaah. Saya mendengar apa? Azannya. Saya akan mendatangi panggilan Allah untuk sholat. Meskipun merangkak, meskipun di jalan saya harus mati, tetap akan saya lakukan. Saudara, begitu susahnya Mbah Syarif ini untuk dapat hidayah, saudara jamaah, harus jalan kaki, harus merangkak dari rumah, kira-kira 300 meter lebih, saudara. Harus merangkak dari rumah ke masjid. Dibelani, dan bilang saya ini rela mati nak kalau merangkak ke masjid. Karena apa? Saya untuk dapat hidayah ini jalan kaki 30 tahun. Terus sampean-sampean semua Indonesia, apalagi yang bertempat di komplek masjid ini. Dapat hidayahnya mudah, ya jadi orang jamaah, ya dengar azan. Masjid segini gedenya kadang-kadang sholatnya cuman baris, sudah qomat baris belum penuh. Di mana rasa syukur kita? Apakah kita merasa aman kalau jadi jamaah ini akan jadi jamaah sampai mati tanpa perjuangan? No way. Kita jangan merasa aman kalau udah jadi jamaah akan jadi jamaah sampai mati. Jangan pernah merasa aman. Karena am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum ya'lamus sabirin. Kamu apa menyangka masuk surga? Sedangkan kamu belum menunjukkan kepada Allah kesungguhan kamu dan kesabaran kamu. Kita jadi jamaah pasti diuji oleh Allah, pasti. Dari mulai bujang, sekolah, alasan kerjaan rumah, alasan homework, alasan apa, nggak datang. Pak, izin Pak, nggak ngaji, ada homework, ada ujian besok. Setelah ujian selesai, kuliah Pak. Setelah kuliah selesai, Pak izin ngaji Pak, cari kerja. Setelah itu nikah. Pak, anak baru, pengantin baru, anak saya baru masih kecil. Belum punya rumah, nyewa, izin ngaji. Terus. Akhirnya apa? Falamma za'u azaghallahu qulubahum wa la yahdil qaumal fasikin. Orang itu orang fasik. Melanggar, dengar azan enggak datang di masjid. Dengar azan tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Diterima sholatnya apa enggak? Enggak diterima. Cintailah masjid, cintailah hidayah yang diberikan oleh kepadamu. Karena hidayah itu bisa dicabut oleh Allah anytime. Hidayah kita bisa dicabut oleh Allah anytime, kapan saja. Syukur, tampakkan syukur kita kepada Allah. Kita dapat hidayah jadi jamaah.